Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 8 akan berdiskusi mengenai penafsiran hermeneutika hukum. Dengan saya sendiri, Maulud Atusada, juga Safati Anailah, Ifka Skarbening, Tia Amelia Irmayanti, Vina Zahra, dan juga Silviana Woroayu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran. Penafsiran sendiri merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Nah, metode penafsiran ini sendiri merupakan suatu sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi atau penafsiran merupakan suatu metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Selanjutnya, teman saya Silvi ya akan memberikan contohnya. Baik, contoh yang saya ambil di sini adalah contoh penafsiran sistematis. Pada pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicantumkan bahwa tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun undang-undang. Sementara selain perjanjian dan undang-undang, ada juga pengadilan dan moral yang merupakan sumber-sumber perikatan. Maka hendaknya juga mempertimbangkan bahwa perikatan juga bisa ditimbulkan dari putusan pengadilan dan dari segi moral. Baik, selanjutnya, pengertian dan perkembangan hermeneutika hukum akan dijelaskan teman saya Safatia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan perkembangan hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika Inggris hermeneutics berasal dari kata kerja Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermeneia yang berarti interpretasi atau penafsiran. Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Palmer lebih jauh menunjukkan tiga makna besar dasar istilah hermeneuin dan hermeneia, yakni hermeneutika mengenai mengungkapkan dengan kata-kata to say, menjelaskan sebuah situasi, menerjemahkan seperti menerjemahkan bahasa asing. Ketiga makna istilah ini dapat dipadatkan dengan menginterpretasi, to interpret, interpretasi melibatkan pemahaman dan penjelasan yang masuk akal. Pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami dan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Divka. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Safatia. Secara historis, istilah hermeneutika atau hermeneuin selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menafsirkan kehendak dewata atau orakel dengan bantuan kata-kata manusia. Hermes dianggap sebagai pembawa pesan atau tepatnya mengungkapkan pesan dewata dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami. Dalam perkembangannya, kemudian istilah itu dikaitkan dengan penafsiran kehendak Tuhan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Maka dalam konteks itu, istilah hermeneutika lalu memiliki pengertian, pedoman atau kaidah dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dalam kitab suci. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai hermeneutika hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika hukum. David Hoy menggambarkan keunggulan pandangan hermeneutika mengenai pemahaman dengan mengacu pada praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. Dalam pandangan Hoy, pandangan hermeneutika bahwa tradisi selalu memasang
interpretasi kita dan bahwa makna teks tidak pernah terpisah dari interpretasi yang mengintervensinya, membuahkan keadilan yang lebih lagi bagi praktik hukum konkret. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Vina. Baik, saya melanjutkan. Drusilla Cornell, seorang tokoh lain, mengajukan agar sebuah interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan yang baik keadilan dan mampu memproyeksikan wawasan yang baik itu sebagai janji keselamatan dari hukum. Asumsi dasar melatar belakangi perkembangan hermeneutika hukum adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks, wacana, atau argumen yang perlu selalu dicermati dan diinterpretasikan terus-menerus. Udah selesai. Sekian dari diskusi kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.